Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davalingga Paramudia dengan NIM G0024010, berasal dari kelompok B5 atau SGD 15. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa anatomi ataupun materi-materi yang berkaitan dengan tiga submateri tentang anatomi sistem digestiva, yaitu yang pertama itu dinding abdomen, yang kedua yaitu tractus digestivus superior, dan juga yang terakhir yaitu tractus digestivus inferior. Baik, di PPT ini kita akan mendapatkan suatu kasus yang pertama mengenai dinding abdomen. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu untuk kasusnya. Alif baru saja flexing kersil tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai jimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa saja sih lapisan-lapisan dinding abdomen di bagian anterior atau anterolateral dan juga di bagian posterior. Di gambar bisa kita lihat bahwa dinding abdomen anterior itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kulit dan jaringan subkutan. Yang kulit dan jaringan subkutan ini terisi menjadi lapisan terluar yang meliputi epidermis, dermis, dan juga jaringan lemak. Kemudian yang kedua ada fascia superficialis, yaitu lapisan jaringan ikat dangkal yang terdiri dari lapisan lemak atau kita sebut dengan Kempers fascia, dan juga lapisan membranosa atau kita sebut dengan Scarpa's fascia. Kemudian di dinding ini juga kita akan tersusun oleh beberapa otot-otot yang meliputi yang pertama yaitu musculus rectus abdominis atau biasa kita sebut otot six pack. Kemudian ada musculus pyramidalis yang bentuknya kecil dan juga letaknya di bawah rectus abdominis. Kemudian ada juga musculus obliquus exterus abdominis, yaitu otot miring yang terletak di luar. Kita bisa lihat juga di sini ada musculus obliquus internus abdominis atau otot yang miring ke dalam. Kemudian ada musculus transversus abdominis, yaitu otot paling dalam. Kemudian selanjutnya yang keempat ada fascia transversalis, yaitu jaringan ikat tebal yang terletak persis di bawah otot. Kemudian yang kelima ada peritoneum parietal yang merupakan lapisan terdalam yang membungkus rongga perut ini. Kemudian kalau kita lihat dari dinding abdomen posterior dengan gambar sebelah kanan itu secara umum itu lapisannya sama seperti anterolateral. Kita ada pertama ada kulit dan jaringan subkutan. Terus juga yang kedua ada lapisan otot. Nah, di lapisan otot ini apa saja otot yang menyusun di bagian posterior abdomen? Yang pertama itu ada musculus quadratus lumborum atau fungsinya itu sebagai stabilitas postural. Kemudian ada musculus psoas major yang berfungsi untuk mengangkat paha. Kemudian ada musculus iliacus yang berkontribusi dalam fleksi panggul. Kemudian ada musculus erector spinae yang berfungsi untuk mempertahankan postur tubuh. Kemudian di sini juga ada fascia thoracolumbalis yang kita sebut dengan fascia tebal dan berfungsi untuk menyokong otot-otot dinding posterior. Kemudian di sini juga ada peritoneum parietal, merupakan lapisan terdalam juga membungkus organ-organ sama seperti bagian dinding di anterolateral. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian musculus abdominis seperti yang saya singgung sebelumnya. Di sini otot-otot abdomen itu bekerja secara sinergis ya untuk berfungsi untuk bernafas, batuk, mendorong isi perut dan untuk stabilitas tubuh. Nah, seperti kasus pada sebelumnya kita akan menjelaskan bagaimana sih sistem otot di abdomen ini terbentuk ataupun bekerja. Nah, kita ulas kembali yaitu untuk mengenai muskulus-muskulusnya. Yang pertama musculus rectus abdominis. Nah, muskulus ini itu ototnya itu vertikal di dinding anterior. Nah, membentuk six pack akibat adanya tendinous intersections. Nah, tendinous intersection inilah yang membagi otot-otot rectus abdominis ini menjadi beberapa bagian. Nah, kalau kita lihat akan membentuk 6 bagian otot. Kemudian ini tuh juga muskulus yang berfungsi untuk fleksi tulang belakang dan menahan tekanan abdomen. Kemudian yang selanjutnya ada musculus obliquus externus yang berjalan diagonal dari luar ke dalam, membantu rotasi tubuh ke sisi berlawanan.
Kemudian ada musculus obliquus internus yang berjalan diagonal dari dalam keluar, membantu rotasi tubuh ke sisi yang sama. Seperti yang kita lihat di gambar ini, apabila musculus obliquus externus dan internus itu memiliki perbedaan dalam arah jalan ataupun diagonal ototnya. Kemudian yang selanjutnya ada musculus transversus abdominis yang berfungsi sebagai korset, memberikan tekanan intra-abdomen untuk stabilitas. Yang terakhir kita ada musculus pyramidalis, yaitu otot kecil berbentuk segitiga yang ini tuh terkadang tidak ditemukan pada individu tertentu. Ini bisa kita latih maupun kita latih ototnya supaya terbentuk. Kemudian setelah kita mengetahui musculus et abdominisnya, kita akan membahas mengenai apa saja sih struktur yang menggantung organ-organ pencernaan kita. Nah, organ-organ pencernaan kita itu akan digantung itu oleh mesenterium, omentum dan juga ligamentum. Nah, beberapa struktur anatominya itu juga berperan untuk sebagai menjaga posisi di rongga abdomen itu. Kita bahas satu-satu dengan gambar yang paling kiri ini, yang paling kiri atas itu adalah mesenterium. Mesenterium itu apa sih? Mesenterium itu adalah struktur jaringan ikat yang menggantung usus halus ke dinding posterior abdomen. Nah, di mesenterium ini itu akan mengandung beberapa pembuluh darah, pembuluh limfatik dan juga saraf untuk mendukung usus. Kemudian kita lihat di bagian bawah itu adanya namanya omentum minus. Omentum minus ini adalah berfungsi untuk menghubungkan lambung dan hati, dan juga apabila kita lihat di gambar yang paling kanan itu adanya omentum majus yang berfungsi untuk menggantung dari lambung ke bagian anterior usus, berfungsi sebagai bantalan lemak pelindung. Nah, omentum ini kita sebut sebagai jaringan lemak yang mendukung ataupun menahan organ-organ itu sendiri. Kemudian kita bisa lihat di gambar tengah itu ada beberapa ligamentum, letak-letak ligamentum. Yang pertama ada, misalkan kita ambil contoh, adanya ligamentum falciform yang menghubungkan hati ke dinding anterior. Kemudian ada ligamentum hepatoduodenal yang berfungsi untuk menstabilkan posisi hati dan duodenum. Nah, ligamentum hepatoduodenal ini adalah bagian dari omentum minus seperti gambar di gambar paling kiri paling bawah. Kemudian selain dari mesenterium, omentum dan juga ligamentum, ada juga beberapa fascia ada yang disebut dengan fascia retroperitoneal. Nah, fungsinya adalah untuk mempertahankan posisi organ retroperitoneal seperti ginjal dan juga pankreas. Oke, untuk dinding abdomen pembahasannya seperti itu. Kita lanjut ke bagian tractus digestivus superior. Nah, sebelumnya kita akan baca kasusnya terlebih dahulu. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang tractus digestivus superior, mulai dari mulut hingga lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan tacos di all you can eat. Oke, pertama di tractus digestivus superior, ini akan dibagi menjadi beberapa organ. Yang pertama yaitu di cavitas oris, lalu ada di esophagus, lalu juga di gaster. Nah, tiga organ ini adalah sebagai penyusun pertama dari tractus digestivus superior. Pertama kita bahas dulu mengenai cavitas oris. Di struktur anatominya itu akan dibagi menjadi gigi, lingua atau lidah, dan juga kelenjar saliva. Di gigi ini akan terbagi menjadi beberapa incisius, canisius, premolar, dan molar. Masing-masing gigi ini itu akan memiliki fungsi spesifik dalam memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan yang Randy lakukan. Kemudian setelah dari gigi, kita juga ada lidah atau lingua. Struktur otot ini itu dilapisi mukosa, berperan dalam mengaduk makanan, membantu membentuk bolus, serta memiliki papila untuk merasakan makanan. Seperti bisa kita lihat di gambar ini adanya cavitas oris, lingua, dan juga popltea dan juga bagian langit-langit dinding cavitas oris. Nah, setelah kita lihat di sini juga kita bisa perhatikan bahwa adanya kelenjar saliva yang terdiri dari 3 kelenjar utama, yaitu parotis yang letaknya bisa kita lihat di sini ada di depan telinga, submandibular yaitu di bawah rahang, dan sublingual yang terletak di bawah lidah yang menghasilkan air liur untuk memulai pencernaan karbohidrat dan melalui enzim amilase. Nah,
kita seperti yang saya singgung sebelumnya, fungsi mulut ini tuh sebagai tempat awal pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh air liur, serta tempat persiapan makanan untuk ditelan. Nah, setelah kita masuk dari kavitas oris, kita akan lanjut ke makanan itu akan ditelan melalui esofagus atau kerongkongan. Nah, di esofagus ini memiliki beberapa ciri-ciri anatomis. Yang pertama, panjangnya itu plus minus 25 cm, terdiri dari 4 lapisan. Nah, esofagus ini itu terdiri dari beberapa lapisan seperti mukosa, submukosa, dan juga lapisan otot dan juga adventia. Nah, di lapisan otot ini itu akan terdiri dari otot sirkular dan longitudinal yang bertanggung jawab atas gerakan peristaltik. Nah, esofagus ini ada yang disebut dengan angustia ataupun penyempitan. Angustia ini akan dibagi menjadi 3, yaitu angustia superior, angustia medial, dan juga angustia inferior. Angustia superior seperti namanya itu angustia paling atas, itu terletak di vertebra cervical 6. Kemudian di angustia medial itu terletak di vertebra thoracica 4 atau 5. Kemudian di angustia inferior itu terletak di vertebra thoracica sekitar segitu. Kemudian setelah angustia ini itu juga terdapat beberapa stinger atau otot-otot yang menahan makanan itu atau sebagai mekanika untuk bagaimana makanan itu masuk ke dalam tubuh. Nah, stinger ini dibagi menjadi 2. Di esofagus itu ada yang namanya upper esophageal sphincter atau US, yaitu untuk mengontrol masuknya makanan dari faring. Kemudian ada lower esophageal sphincter atau LES, mengontrol masuknya makanan ke lambung dan mencegah reflux asam lambung. Seperti yang bisa kita lihat di gambar, ini adanya US yang gambar atas, kemudian LES di gambar bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaster. Di gaster ini memiliki beberapa ciri-ciri anatomis, yaitu dari beberapa bagiannya. Bagian-bagian dari gaster ini dibagi menjadi cardia, fundus, corpus, dan juga pylorus. Nah, cardia ini adalah area yang di sekitar LES, tempat makanan masuk dari esofagus. Kemudian di fundus, bagian atas lambung, fundus ini adalah bagian atas lambung yang menyimpan udara dan makanan sementara. Kemudian untuk corpus ini adalah corpus dari bahasanya itu artinya corpse atau badan, yaitu bagian utama lambung tempat pencernaan berlangsung. Kemudian ada juga pylorus, yaitu leher bawah yang berisi stinger pylorus yang mengontrol pelepasan chyme ke duodenum. Kemudian kita bisa lihat dari lapisan-lapisannya, yaitu ada lapisan mukosa untuk produksi asam lambung, ada lapisan submukosa yang mengandung pembuluh darah. Kemudian dari lapisan otot itu ada 3 lapisan, yaitu longitudinal, sirkular, dan oblik yang bekerja untuk mencampur dan menghancurkan makanan. Dan kemudian ada serosa, lapisan luar yang melindungi lambung. Fungsi lambung sendiri itu ya sebagai pencernaan mekanik melalui gerakan otot dan pencernaan kimiawi melalui enzim. Nah, kita bahas mengenai bagaimana sih mekanisme gerakan otot dan stinger saat makan terakus. Nah, ketika Randy itu makan dalam jumlah besar di all you can eat, LES atau lower esophageal sphincter itu bekerja keras untuk mencegah reflux saat makanan masuk ke lambung. Di lambung, 3 lapisan otot yang saya sebutkan tadi, longitudinal, sirkular, dan oblik, itu akan mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim hingga chyme. Nah, stinger pylorus ini menjaga agar makanan tetap berada di lambung untuk waktu tertentu sebelum masuk ke usus halus. Makan dalam porsi besar ini akan meregangkan lambung sehingga memicu mekanisme saraf yang memperlambat pengosongan lambung untuk mengimbangi beban, sehingga Randy pada kasus di atas akan mengalami kekenyangan yang cepat. Ini menunjukkan bagaimana koordinasi struktur anatomi dan fungsinya menjaga alur pencernaan tetap optimal. Bahkan saat misalkan seperti contoh kasus yaitu Randy itu mendapatkan beban berlebih seperti saat dia makan ragus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tractus digestivus inferior. Kita akan baca terlebih dahulu kasusnya. Nah, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Baik, di tractus digestivus inferior ini akan dibagi menjadi beberapa bagian.
kebanyakan yaitu mengenai intestinum. Yang pertama ada intestinum teni yang terdiri dari duodenum, jejunum, ileum. Kemudian ada intestinum crassum atau kolon yang akan berakhir di atau bermuara di rektum yang kemudian akan keluar melalui analis kanalis. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai bagaimana sih perbedaan dari jejunum dan ileum yang sebagai bagian dari intestinum teni. Nah, Tractus digestivis inferior itu kan seperti yang saya sebutkan ini seperti yang saya jelaskan itu terdiri dari jejunum dan ileum, usus besar, rektum dan anus. Nah, fungsi dari beberapa sistem Tractus digestivus inferior itu untuk menyerap nutrisi dan air serta membentuk dan mengeluarkan limbah sisa pencernaan dalam bentuk feses. Nah, kita bahas dari jejunum. Bedanya apa sih jejunum dan ileum? Kita bahas terlebih dahulu melalui jejunum. Jejunum ini adalah bagian tengah usus halus. Nah, panjangnya itu sekitar 2,5 meter. Dinding jejunum itu lebih tebal dibandingkan ileum dan memiliki lebih banyak pelika circulares atau lipatan mukosa permanen yang membantu memperluas area permukaan untuk penyerapan nutrisi. Kemudian jejunum ini tersusun dari 4 lapis: mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Nah, di lapisan mukosa ini itu ada fili atau junjut usus dan juga mikrofili yang meningkatkan penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral. Nah, di jejunum ini itu seperti yang ada di gambar ini akan memiliki sumber darah lebih kaya melalui cabang arteri mesenterika superior sehingga mendukung penyerapan aktif nutrisi. Nah, sedangkan di bagian ileum ini merupakan bagian terakhir usus halus, panjangnya sekitar 3,5 meter. Struktur dindingnya itu lebih tipis dengan lebih sedikit pelika circulares dibanding jejunum. Karena sebagian besar penyerapan nutrisi itu telah selesai dilakukan oleh jejunum. Kemudian di sini juga terdapat plak Bayer, yaitu kumpulan jaringan limfoid yang berfungsi sebagai pertahanan imun terhadap mikroorganisme di usus. Ileum juga berfungsi untuk menyerap vitamin B12, garam empedu, dan juga nutrisi yang tidak terserap di jejunum. Seperti yang kita gambar di sini, kita bisa lihat adanya pembagian di intestinum teni, ada duodenum, jejunum, dan juga ileum yang akan bermuara di kolon. Setelah kita membahas ileum, kita akan membahas mengenai intestinum crassum atau kita sebut dengan kolon, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu usus besar. Kolon ini merupakan bagian utama usus besar yang dimulai dari caseum dan berakhir di rektum. Fungsi utamanya adalah menyerap air dan elektrolit, membentuk feses, serta menyimpan lembah sebelum diekskresikan. Nah, apa saja sih struktur bangunan kolon yang bisa kita lihat di anatominya? Nah, kita bahas yang pertama yaitu caseum. Caesum itu merupakan bagian awal usus besar yang terhubung dengan ileum melalui ileocecal valve untuk mencegah aliran balik di isi kolon ke usus halus supaya makanan itu tidak kembali ke ileum. Nah, bangunan kolon ini tuh akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kolon ascendant, kolon yang naik ini bagian kanan, dan selanjutnya kolon transversum yang letaknya horizontal, dan juga kolon descendant yaitu yang turun, dan juga kolon sigmoid yang kembali lagi secara horizontal. Nah, masing-masing bagian dari ini itu memiliki fungsi menyerap air dan mineral. Dengan kolon sigmoid itu bertanggung jawab sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum masuk ke rektum. Kemudian terdapat juga taenia coli atau 3 pita otot longitudinal yang membentuk gerakan peristaltik. Selanjutnya ada haustra, yaitu kantong-kantong kecil terbentuk karena kontraksi taenia coli memberikan bentuk kas usus besar. Kemudian ada juga appendices epiploicae atau lipatan kecil jaringan lemak di sepanjang permukaan kolon. Fungsinya tidak jelas, tapi juga sebagai jaringan energi atau pelindung. Seperti kita lihat ini adanya appendix, itu kita sebut sebagai usus buntu. Nah, setelah dari kolon, kita akan lanjut mengenai bagaimana sih anatomi ataupun mekanisme yang bekerja di dalam pengeluaran feses di bagian rektum dan analis kanalis. Kita bahas dulu mengenai rektum. Rektum merupakan bagian terakhir kolon yang panjangnya sekitar 12-15 cm. Nah, dinding rektum ini itu tersusun dari lapisan otot polos tebal yang membantu mendorong feses ke kanalis-analis melalui gerakan peristaltik. Nah, di rektum ini itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum ekskresi. Kemudian setelah feses itu disimpan di rektum, rektum itu akan dibawa keluar melalui ekskresi melewati kanalis analis. Nah,
Kanalis ini panjangnya sekitar 2-4 cm dan memiliki dua stinger, yaitu yang pertama ada stinger ani internus, ada juga yang kedua yaitu stinger ani externus. Nah, stinger ani internus ini terdiri dari otot polos, bekerja secara tidak sadar untuk menjaga kontinensi. Kemudian ada juga stinger ani externus yang terdiri dari otot rangka, bekerja secara sadar untuk mengontrol proses defekasi. Saluran kanalis-analis itu dilapisi jaringan sensitif yang membantu mendeteksi isi rektum, apakah berupa gas, cairan, atau padatan. Kemudian dari kanalis-analis ini akan berakhir melalui lubang yang dinamakan anus. Ini adalah lubang yang tempat keluarnya feses, diletaknya bagian sini. Setelah dari analis kanalis, kemudian ke anus. Nah, bisa kita lihat di sini anus ini dikelilingi otot dan dilapisi kulit dengan kelenjar keringat serta kelenjar minyak. Bisa kita lihat bahwa di anus ini memiliki beberapa otot-otot utama dan juga fungsinya sebagai tempat akhir pembuangan feses, di mana ini adalah akhir dari proses pencernaan kita, seperti yang kasus kita baca, yaitu begitulah bagaimana mekanika tractus gastrius inferior itu dalam mengolah makanan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.